Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kanda Data Channel. Kali ini kita akan membahas video tutorial mengenai uji korelasi kontingensi atau coefficient kontingensi di SPSS dan cara menginterpretasikan hasilnya. Jadi uji korelasi ini kita akan menghubungkan antara variabel yang berskala nominal dengan variabel yang berskala nominal. Untuk memudahkan, saya berikan contoh kasus yang akan kita coba kerjakan pada kesempatan kali ini. Contoh kasusnya adalah telah dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan keikutsertaan program penyuluhan dengan keputusan memilih tanam padi organik pada petani di desa ABC. Dalam kasus ini, kita akan mengkorelasikan dua variabel dengan skala data nominal, yaitu keikutsertaan program penyuluhan dan keputusan memilih tanam padi organik. Jadi ada dua variabel yang akan kita korelasikan. Kemudian setelah dilakukan pengambilan sampel pada populasi yang ada diperoleh 30 petani. Misalkan ya kita N-nya menggunakan 30. Selanjutnya kita menyusun hipotesis di mana hipotesis nolnya atau H0-nya adalah bahwa keikutsertaan program penyuluhan tidak memiliki hubungan yang nyata dengan keputusan memilih tanam padi organik. Untuk hipotesis alternatifnya atau H1 atau HA, ini kebalikannya. Keikutsertaan program penyuluhan memiliki hubungan yang nyata dengan keputusan memilih tanam padi organik. Untuk scoring angketnya, untuk variabel keikutsertaan program penyuluhan, jadi kita menggunakan scoring 2 ya, jadi hanya untuk membedakan, jadi tidak ada tingkatan di antara pengkategorisasian ini. Skor 1 untuk petani yang ikut program penyuluhan. Kemudian skor 2 untuk petani yang tidak ikut program penyuluhan. Kemudian untuk variabel keputusan memilih tanam padi organik, skor 1 untuk setuju dan skor 2 untuk tidak setuju. Ya, ini hanya scoring saja, nanti bisa teman-teman sesuaikan. Yang penting nanti ketika kita melakukan input data di SPSS, kita memberikan value labelnya yang betul. Oke. Kemudian dari data kita peroleh, ini ada 30 responden, ini udah dalam bentuk scoring. Jadi sudah di-input dalam bentuk scoring. Jadi kita ingin memudahkan, karena kita sudah membentuk scoring, jadi tinggal kita copy paste ke SPSS dari data yang sudah kita input di Excel. Baik, saya di sini akan membuka aplikasi SPSS. Namun sebelum itu, saya informasikan kepada teman, rekan, sobat Karena Data, jika ingin terus mendapatkan update video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, yang pertama kita copy dulu, kita blok semua data yang telah kita input di dalam Excel, kemudian kita klik kanan dan copy. Selanjutnya, saya buka SPSS yang telah saya buka tadi di background ya, saya sudah membuka SPSS seperti ini. Kemudian kita pastekan ya, klik dengan cara klik kanan, kemudian paste. Sudah clear, kemudian kita men-setting variable view. Oke, variable view yang pertama ini adalah saya berikan nama penyuluhan, kemudian di sini tanam. Labelnya keikutsertaan program, program penyuluhan. Kemudian yang ini tanam adalah keputusan menanam padi organik. Desimal kita nolkan saja. Kemudian untuk value-nya, tadi yang pertama ya, yang variabel penyuluhan, value 1 ini adalah ikut
program penyuluhan. Kita klik add, kemudian scoring 2 adalah tidak ikut program penyuluhan. Kita klik add, selanjutnya kita klik OK. Kemudian untuk yang tanam, value-nya adalah yang satu adalah setuju, kemudian yang dua adalah tidak setuju. Saya informasikan untuk pengisian value ini kita isi sesuai dengan kategori yang telah kita lakukan tadi ya. Jadi ketika kita melakukan kategorisasi ya kita samakan dengan yang kita spesifikasikan tadi ya. Sehingga tadi ketika kita akan melakukan interpretasi akan lebih memudahkan. Kemudian measure-nya adalah nominal ya, karena keduanya adalah skala data nominal. Oke, kita sudah berhasil melakukan input data. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengolahan. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistic, kemudian kita klik cross steps. Selanjutnya, untuk keikutsertaan program penyuluhan saya masukkan ke dalam kotak row dan keputusan menanam padi saya masukkan ke dalam kolom. Selanjutnya saya pilih statistik, kemudian di sini saya menggunakan contingency coefficient ya. Jadi memang untuk korelasi ini bisa menggunakan chi-square dan coefficient kontingensi ya. Di sini saya pada kasus ini saya menggunakan contingency coefficient, kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana output dari hasil analisisnya. Oke, jadi kita selanjutnya adalah melakukan interpretasi. Di sini kita melihat bahwa dari N sebesar 30, ini artinya 100% valid ya, datanya valid bisa diolah. Tidak ada yang miss datanya. Kemudian, yang kedua ini adalah tabulasi silangnya. Tabulasi silangnya kita lihat bahwa di sini untuk di kolom ini adalah keputusan menanam padi organik, yaitu setuju dan tidak setuju. Kemudian di barisnya ini adalah keikutsertaan program penyuluhan, yaitu ikut program penyuluhan dan tidak ikut program penyuluhan. Dari cross step kita bisa melihat, misalkan yang ikut program penyuluhan dan setuju untuk menanam padi organik sebanyak 16 petani. Kemudian yang ikut program penyuluhan namun tidak setuju ada 4 petani. Kemudian yang tidak ikut program penyuluhan yang setuju menanam padi organik ada 2 petani dan yang tidak setuju ada 8 petani. Jadi kita bisa membahas dari hasil cross step ini di bagian analisis statistik deskriptif ya. Jadi kita bisa melihat dari tabulasi silang ya. Untuk statistik deskriptifnya kalau kita menggunakan yang non parametrik ya. Kita juga bisa kategorisasi seperti ini ya. Beda kalau kita menggunakan yang parametrik ya. Kalau parametrik kita bisa mencari misalkan mean-nya, rata-ratanya, kemudian standar deviasi dan sebagainya ya. Kemudian kita ke intinya yaitu symmetric measure untuk pengujian hipotesis. Kita melihat bahwa dari koefisien kontingensi ini value-nya adalah 0,5 dengan approximate significance-nya adalah 0,002 ya. Artinya ini lebih kecil dari 5% ya. Misalkan kita menentukan p-value alpha-nya adalah 5%, artinya bahwa karena nilai p-value ini lebih kecil dari 5%, bahkan ini lebih kecil dari 1% ya. Artinya bahwa H0 ditolak ya. Karena H0 ditolak, maka hipotesis alternatifnya atau H1-nya yang diterima ya. Kalau H1 diterima, artinya apa? Artinya kita kembali ke Excel tadi ya. Artinya bahwa kalau hipotesis alternatif diterima, artinya bahwa keikutsertaan program penyuluhan memiliki hubungan yang nyata dengan keputusan memilih tanam padi organik. Ya, jadi yang ikut program penyuluhan ini hubungannya nyata dengan keputusan memilih padi organik. Kita bisa melihat dari hasil cross step-nya
bahwa ternyata memang dominan yang ikut program penyuluhan ini setuju untuk menanam padi organik ya. Seperti itu. Ini sebagai contoh. Hal ini bisa diterapkan pada berbagai bidang keilmuan yang lain, namun pada prinsipnya sama, yaitu kita menggunakan variabel dengan skala data nominal. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.